Dimas proses submit kelengkapan dokumen. Setelah Bapak Ibu login, Ibu menginputkan customer ID jika Bapak Ibu telah bergabung di aplikasi WCM atau sebagai distributor existing, kemudian klik lanjutkan. Yang sebelumnya Bapak Ibu inputkan NPWP, Bapak Ibu melengkapi dokumen NPWP, diupload di sistem, kemudian tanggal disahkannya dokumen NPWP Bapak Ibu sekalian, kemudian dipilihlah badan usaha, nama distributor, PT atau CV Bapak Ibu sekalian, kemudian tipe distributor di situ, kemudian nama direktur utamanya siapa diinputkan, kemudian email resmi perusahaan dan website perusahaan opsional. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke profil. Setelah tahap itu, di profil Bapak Ibu akan mengisikan nama perusahaan, kemudian region distributor yang Bapak Ibu ajukan sebagai distributor di situ. Nah, pertama-tama kita pilih region Jawa Timur, misalkan ini contoh di Sidoarjo, kita submit. Nah, akan masuk di bawah itu region dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajukan di Jawa Timur, Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan beberapa wilayah kerja sebagai distributor pupuk Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan alamat perusahaan di masing-masing wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Jika wilayahnya berdekatan, maka boleh dimasukkan satu tempat, tapi tetap diinputkan dua-duanya. Nah, ini kebetulan di Jatim, alamatnya kita inputkan Jawa Timur, kotanya Sidoarjo, kecamatannya Buduran, di input lengkap, kelurahan, desa, nomor telepon, dan sebagai kantor cabang atau kantor pusat. Kemudian kita simpan. Nah, ketika disimpan nanti kantor regionnya, kantor distributor akan disimpan di tabel di bawahnya. Selanjutnya di pengisian selanjutnya adalah surat pernyataan. Bapak Ibu sekalian diharuskan untuk upload ya surat pernyataan di masing-masing surat pernyataan itu. Jadi Bapak Ibu bisa download di template-nya. Kemudian masing-masingnya itu Bapak Ibu bisa isi dan tanda tangani. Dan kemudian Bapak Ibu upload sekali di sistem. Untuk surat pernyataan seperti itu. Kemudian ke informasi legal, yaitu informasi legal terkait akta perusahaan. Yang pertama, aktanya nomor berapa, Bapak Ibu inputkan, Bapak Ibu attach file aktanya, kemudian nama notarisnya, alamat notaris, tanggal SK Kemenkumham. Oke, kemudian filenya Bapak Ibu bisa upload. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan add, tombol add, tambahkan oke. Nanti akan masuk ke bawah. Bapak Ibu ketika mau edit tinggal diklik aja lagi yang di bawahnya itu. Nah, untuk NPWP Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inputkan di awal tadi. Selanjutnya adalah surat izin usaha. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan nomor NIB, masa berlakunya sampai kapan atau berlaku selamanya, dan Bapak Ibu bisa simpan. Selanjutnya Bapak Ibu lanjut lagi ke surat izin usaha perdagangan SIUP. Nomor SIUP-nya dimasukkan, attachment file SIUP-nya, kemudian masa berlaku, nah ini berlaku selamanya, katakanlah bisa berlaku selamanya. Kalau tidak Bapak Ibu harus mengisikan masa berlakunya sampai kapan. Kemudian dikeluarkan oleh Dinas
mana dinas wilayah setempat. Kemudian ditambahkan akan masuk ke tabel di bawahnya. Oke, ini. Ketika Bapak Ibu mau edit, tinggal diklik saja. Selama belum disubmit, maka bisa diedit. Selanjutnya adalah region, surat izin tempat usaha. Sama, Bapak Ibu isikan nomor dokumen, lampirannya kita upload, kemudian berlaku sampai kapan, mulai dan sampai kapan. Dan Bapak Ibu tambahkan. Dan Bapak Ibu bisa update, bisa delete dengan klik di bawah, tabel di bawah. Selanjutnya adalah untuk pemegang saham. Bapak Ibu isikan nama pemegang saham. Itu ada tipe pemegang saham, ada perorangan atau perusahaan gitu ya. Kemudian NPWP Bapak Ibu sertakan pemegang sahamnya, file NPWP pemegang saham di attach, NIK-nya, kemudian file KTP-nya di attach, kemudian persen kepemilikan sahamnya 50%. Oke. Nah, Bapak Ibu update atau submit ini secara keseluruhan ya nanti. Satu persatu pemegang sahamnya Bapak Ibu tambahkan hingga nanti total saham kepemilikannya 100% ya. Jika satu orang saja cukup, maka cukup satu orang. Nah, itu Bapak Ibu yang terdapat tulisan required itu berarti artinya harus diisi. Kalau opsional berarti Bapak Ibu boleh tidak mengisinya. Nah, demikian total 100% ya kepemilikan saham. Nah, selanjutnya adalah informasi pengurus perusahaan. Bapak Ibu menginputkan nama di masing-masing wilayah yang Bapak Ibu tentukan tadi. Misalkan sama pengurusnya, maka tidak apa-apa. Tetap diinput ke seluruh wilayah yang Bapak Ibu ajukan tadi. Nah, itu jabatannya sebagai apa, nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian emailnya. Oke, Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, ini semua fieldnya required, harus diisi inputannya. Nah, ketika sudah ditambahkan, Bapak Ibu juga harus melengkapi di wilayah yang lain yang Bapak Ibu juga ajukan. Sama persis, diupload filenya, kemudian jabatan di perusahaan, nomor handphone, email juga demikian. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Maka ada 2 wilayah dan masing-masing ada pengurusnya. Nah, dokumen regional ini maksudnya adalah dokumen yang digunakan untuk per masing-masing wilayah yang Bapak Ibu ajukan. Nah, ini ada dokumen tersebut disebutkan dokumen regional ya di situ di atas. Bapak Ibu harus menginputkan satu persatu di seluruh region atau di seluruh wilayah yang Bapak Ibu ajukan. Ini tenaga pemasaran atau sales. Nah, siapa saja yang ada di bawahnya distributor harus diinputkan tenaga pemasarannya. Nomor handphone, jabatan di perusahaan, dan emailnya. Selanjutnya ditambahkan. Ketika ditambahkan masuk di bawah. Demikian, dilanjutkan ke wilayah yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan di wilayah 1 atau 2 yang Bapak Ibu ajukan itu 1, 2, 3 tenaga pemasar. Nomor handphone kita inputkan juga nih. Kemudian email sama, kita inputkan emailnya. Nah, semuanya harus diisi. Kemudian kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Sudah ada 2
Selanjutnya lanjut ke PIC. Ini adalah person in charge yang akan dikontak sewaktu-waktu jika ada kebutuhan, persuratan dan sebagainya. Siapa di masing-masing wilayah yang Bapak Ibu ajukan. Nah, ini nomor KTP, fotokopi KTP, jabatan di perusahaan, kemudian nomor HP, ya, kemudian emailnya. Cukup. Kemudian bisa ditambahkan add. Nah, selanjutnya di region yang selanjutnya, ini masing-masing region atau masing-masing wilayah yang Bapak Ibu ajukan minimal ada satu. Nah, kita inputkan nama PIC, nomor KTP, kita upload file KTP-nya, kemudian jabatan di perusahaan, PIC sebagai apa, kemudian nomor handphonenya di input juga, nomor HP-nya, email, dan kita tambahkan lagi email. Oke, tambahkan. Nah, untuk PIC sampai di sini proses pengisiannya. Selanjutnya adalah jaringan distributor atau pengecer. Bapak Ibu masukkan nama-nama pengecer yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Kios pupuk ataupun pengecer itu di bawah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebutkan di provinsi, kota, kecamatan, kabupaten, kemudian nama kiosnya, kode kios jika Bapak Ibu kiosnya telah terdaftar di Pupuk Indonesia, maka seharusnya sudah ada kode kiosnya. Bapak Ibu tinggal memasukkan kode kiosnya, kemudian alamat lengkapnya Bapak Ibu inputkan. Nah, itu ada kecamatan, ada kelurahan, kemudian upload foto kios atau foto pengecer Bapak Ibu, ini contoh saja. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan longitude, latitude, posisi kios. Kemudian Bapak Ibu simpan, tambahkan, itu akan muncul di tabel di bawahnya. Selanjutnya sama dengan yang tadi, di wilayah yang kedua Bapak Ibu ajukan, karena ini dokumen regional jadi per region harus diisikan nama kios, pemilik kios, kemudian kode kios. Kode kios ini jika telah terdaftar tadi di sistem Pupuk Indonesia harus disertakan untuk nanti tracing. Jika baru kiosnya baru, nanti Bapak Ibu nggak perlu mengisi kode kios. Selanjutnya fotonya diupload, longitude latitude-nya Bapak Ibu inputkan, nanti akan muncul di maps. Nah, Bapak Ibu add. Nah, ada 2 kios di 2 wilayah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah rekomendasi dari Dinas Perdagangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kementerian, bahwa harus ada rekomendasi dari Dinas Perdagangan setempat ya. Jadi Bapak Ibu per wilayah diharapkan mengajukan atau mendapatkan rekomendasi Dinas Perdagangan. Nomornya berapa, di provinsi mana, kota mana. Kemudian Bapak Ibu lampirkan nama dokumen dan lampirannya. Juga berlaku sampai kapan. Nah, itu Bapak Ibu pilih sampai dengannya atau berlaku selamanya. Katakanlah biasanya rata-rata tidak selamanya. Coba kita input. Oke. Kemudian dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Jatim misalkan, kita tambahkan. Demikian juga karena ini dokumen yang sifatnya regional atau per wilayah, jadi Bapak Ibu inputkan di masing-masing wilayah Bapak Ibu harus lengkap. Setiap wilayah harus punya surat rekomendasi Dinas Perdagangan. Kita inputkan
nama dokumen, kita lampirkan lampirannya. Oke, kemudian masa berlakunya katakanlah selamanya. Oke, dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian atau Perdagangan Kota Bali misalkan. Oke, kita tambahkan. Oke, sudah. Selanjutnya Bapak Ibu itu ada terkait fasilitas, ada gudang dan juga ada transportasi. Yang pertama terkait gudang, ini dokumennya sifatnya regional atau per wilayah Bapak Ibu harus mengisikan. Nah, ini kita pilih regional Jatim dulu, provinsinya Jawa Timur, kabupatennya Sidoarjo tadi. Nomor izin gudang ya, nomor surat izin gudang, atau bisa juga dengan TDG ya, surat tanda daftar gudang. Dan Bapak Ibu inputkan masa berlakunya. Jangan lupa Bapak Ibu inputkan kapasitas gudangnya dan luas gudang, kemudian alamatnya di mana, kecamatan, kelurahan di mana, dan Bapak Ibu inputkan longitude latitude untuk presisi tempat gudang Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu attach foto gudang, tampak depan, dalam, tampak depan dan tampak dalam. Oke, kita tambahkan. Selanjutnya di region yang satunya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita masukkan semuanya lengkap, nomor izin gudang atau tanda daftar gudangnya. Kemudian nama gudang yang terdaftar itu. Kemudian Bapak Ibu bisa attach file gudang, izin gudangnya. Kemudian masa berlakunya Bapak Ibu bisa centang. Kapasitas gudang sekali lagi jangan dilewatkan Bapak Ibu. Kapasitas gudang dan luas gudang. Alamat lengkapnya, kemudian kecamatan, kelurahan, longitude, latitude itu untuk peta. Bapak Ibu bisa cek longitude latitude-nya melalui Google Maps atau melalui aplikasi yang lain, peta yang lain. Posisi gudang Bapak Ibu sekalian. Oh iya, fotonya Bapak Ibu diharapkan menggunakan foto 360, maksudnya untuk menentukan posisi ya, posisi long latnya untuk disesuaikan. Kemudian ditambahkan. Nah, demikian terkait gudang. Selanjutnya transportasi. Fasilitas transportasi Bapak Ibu sama, ini per region atau per wilayah Bapak Ibu sekalian. Diinputkan region Jatim, kabupaten, kemudian jenis alatnya truk, kapasitasnya 15, status kepemilikan itu Bapak Ibu jika memiliki sendiri adalah milik perusahaan, atau jika Bapak Ibu sewa maka disebutkan statusnya. Kita attach nomor ini ya, gambarnya, gambar alat truknya. Selanjutnya diisikan dengan nilai yang sama, provinsi, kabupaten, jenisnya truk, kemudian kapasitasnya milik sendiri, milik perusahaan, kemudian nomor PPKB, kemudian nomor polisinya. Ya, kita isi nomor polisi dulu. Oke.
Kita tambahkan fotonya, foto truk, diupload. Oke, kita tambahkan. Oke, sudah 2. Nah, semakin banyak nanti semakin lengkap Bapak Ibu upload datanya, maka sebagai pertimbangan verifikasi dari teman-teman di Regen. Kemudian selanjutnya adalah terkait data keuangan, ada rekening bank. Bapak Ibu masukkan detail rekening bank Bapak Ibu sekalian. Nah, pemegangnya siapa, namanya, kemudian diupload file rekeningnya, ini nomor rekening saja. Kemudian total. Nah, total alokasi Bapak Ibu untuk modal itu kira-kira berapa untuk permodalan bisnis pupuk, perdagangan pupuk ya. Nah, ini masing-masing Bapak Ibu, jadi penanggung jawab atau rekening account yang didaftarkan adalah per masing-masing wilayah yang Bapak Ibu ajukan. Misalkan sama, nggak apa-apa, diupload 2 kali dengan data yang sama. Karena di sistem hanya membatasi untuk masing-masing wilayah harus punya account bank yang resmi ya untuk sebagai data di Pupuk Indonesia. Oke, ada 2, cukup 2. Kemudian Bapak Ibu upload terkait laporan keuangan. Laporan keuangan Bapak Ibu sekalian di tahun sebelumnya ya, 1 tahun terakhir. Oke, Bapak Ibu submit. Nah, ini laporan keuangan per perusahaan 1 sesuai dengan tadi karena dokumen general. Selanjutnya Bapak Ibu attach juga laporan rekening koran. Nah, ini rekening korannya diupload di sini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu jika ada jaminan bank garansi atau jaminan distributor financing bagi yang sudah berjalan menjadi distributor bisa diupload di sistem. Kemudian adalah terkait perpajakan, itu ada SPKP. SPKP ini dikeluarkan oleh badan pajak mana, kemudian nomor dokumennya Bapak Ibu bisa inputkan, ini sebagai contoh saja. Masa berlakunya, oke, kemudian file SPKP-nya Bapak Ibu upload. Oke, sudah terupload itu di tabel. Jika Bapak Ibu ingin edit, Bapak Ibu tinggal klik nomor atau tabelnya itu, baris di tabelnya itu Bapak Ibu klik, nanti bisa edit. Nah, ini terkait SPT tahunan, terkait pajak juga ada yang harus diisi, yaitu SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Ditambahkan detailnya, oke, diupload saja. Ada 2 ini. Nah, kemudian di terakhir adalah dokumen, status dokumen Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang perhatikan, jika Bapak Ibu putih itu sudah lengkap ya istilahnya. Nah, yang merah Bapak Ibu tinggal klik, yang merah itu belum lengkap berarti. Yang belum lengkap tadi apa? Nah, itu adalah dokumen regional terkait alamat perusahaan, karena Bapak Ibu masih menginputkan 1 tadi, jadi kita tambahkan regional yang sebelah satunya lagi, alamatnya lengkap, kemudian provinsi, Provinsi Bali, kemudian juga kabupatennya, kecamatan, kelurahan, nomor telepon. Nah, posisinya sebagai pusat atau cabang, kantor pusat atau kantor cabang. Kemudian Bapak Ibu tambahkan. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian Bapak Ibu tutup lagi dan Bapak Ibu coba refresh statusnya. Nah, sudah hilang Bapak Ibu yang 1. Yang satunya belum, kita klik lagi yang warna merah ini. Kemudian kita input yang belum adalah surat izin tempat usaha ya. Ini kan dokumen regional atau per wilayah. Bapak Ibu tadi masih menginputkan 1 saja, jadi Bapak Ibu harus melengkapinya. Kita lengkapi dulu.
Nah, masa berlakunya kita upload, kita lengkapi masa berlakunya, kemudian kita tambahkan. Nah, ini sudah ketambahkan. Oke, kita tutup dulu ininya, kemudian kita refresh statusnya. Nah, ketika sudah putih semua, sudah nggak ada warna merahnya, berarti Bapak Ibu sudah lengkap. Bapak Ibu tinggal melanjutkan submit. Nah, Bapak Ibu proses submit. Nah, ketika proses submit ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan edit data. Jadi proses Bapak Ibu ketika submit ini sudah di